bersorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari pujikan Tuhan lebih dari segala yang ada. Akan siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Apa kabar siang hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Boleh lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan, katakan aku diberkati oleh Tuhan. Amin. Berikan salam jarak jauh kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya ada sebuah ikatan kekeluargaan yang bisa kita nikmati di dalam Tuhan. Mungkin kita berbeda suku, bahasa, kita berbeda etnis, kita berbeda golongan darah. Tetapi ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya ketika kita ada dalam sebuah keluarga Tuhan, maka di sana kita sedang berinvestasi. Saudara perhatikan baik, hidup kita ini adalah hidup yang berinvestasi. Allah menghendaki kita mempunyai investasi rohani. Hari-hari ini gereja Tuhan harus berinvestasi rohani. Sama-sama katakan 2, 3, investasi rohani. Saya memberikan judul renungan di sesi yang kedua ini adalah investasi rohani. Perhatikan saudara, investasi adalah cara menempatkan sebuah nilai atau modal dan berguna untuk digunakan setelah kurun waktu yang ditentukan. Itulah yang disebut dengan investasi. Kita menanam modal, kita menanam sebuah nilai, kita menempatkan modal, menempatkan nilai, dan nilai itu yang kita tempatkan akan berguna, digunakan setelah kurun waktu yang ditentukan. Saya coba ambil terjemahan Alkitabnya, sederhana. Siapa yang menabur, suatu saat dia akan menuai. Itulah bahasa investasi. Jadi ketika kita baca Alkitab tentang menabur dan menuai, itulah yang disebut dengan investasi. Hari-hari ini gereja Tuhan harus berinvestasi rohani. Saya tidak membawa saudara dalam konteks investasi bisnis, karena itu bukan ranah saya. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya ingin membungkus sebuah pesan rohani ini yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa hari-hari ini kita harus menjadi gereja, menjadi jemaat yang menabur dan menuai. Yang setuju katakan amin. Saudara, ketika kita menabur, pasti kita mengharapkan untuk menuai. Yuk kita buka Alkitabnya. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Saya percaya tidak sedikit kita mengenal kata ini ya, investasi. Ada yang berinvestasi dalam bentuk keuangan, ada yang berinvestasi dalam bentuk rumah tempat tinggal, ada yang berinvestasi dalam bentuk modal usaha dan lain sebagainya. Saat ini kita akan belajar tentang investasi rohani. Yuk sama-sama sebutkan judul ini. 2, 3, investasi rohani ya. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan amin. Penting untuk kita ketahui saudara, menabur, berinvestasi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Berbicara menabur, berbicara berinvestasi, pemazmur memberikan gambaran secara rohani dalam ayat 5 dan 6.
ya, di mana orang yang menabur, orang yang berinvestasi itu identik dengan air mata, identik dengan penderitaan, identik dengan pergumulan. Karena untuk memulai investasi, sekali lagi itu tidak segampang yang kita pikirkan. Kita harus menanam, kita harus menabur, kita harus menempatkan, terus menerus butuh kesabaran. Investasi dibutuhkan yang namanya kesabaran. Sampai waktu tertentu ditentukan, maka apa yang kita invest itu akan berguna untuk kebutuhan kita. Amin, saudaraku. Demikian pemazmur memberikan gambaran. Orang yang menabur bagaikan orang yang berjalan sambil menabur benih. Orang yang berjalan menangis bukan menangis karena bersungut-sungut, karena beratnya persoalan. Tetapi orang yang menangis sambil menabur benih. Jadi orang yang menabur benih itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ibarat seorang petani jagung, saudara. Saudara pernah lihat orang yang menanam jagung? Dia akan ikuti tanah yang sudah dibajak dan dia akan berjalan. Gak ada orang tanam jagung diam di tempat pluk 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 pluk. 100 biji di situ gak ada. Orang tanam jagung dia akan berjalan dari ujung satu ke ujung yang lain. Dia berjalan, taruh 2 biji benih, tek. Berjalan lagi, dia taruh lagi, tek. Berjalan lagi, dia taruh lagi, sampai selesai. Mungkin saya ibaratkan seperti itu yang pemazmur katakan. Orang yang berjalan menangis sambil menabur benih. Dan satu saat, saudara, orang yang menabur benih sampai di ujung tertentu. Ibaratnya ketika selesai menabur, waktunya dia akan pulang kembali membawa berkas-berkasnya. Ingat saudara, apa yang ditabur itulah yang akan kita tuai. Amin. Hari-hari ini gereja Tuhan harus berinvestasi rohani. Menaburlah saudara, apa yang bisa kita tabur. Benih-benih apa yang bisa kita tempatkan sebagai modal, sebagai nilai yang berharga, sampai waktu yang Tuhan tentukan kita akan pulang membawa berkas-berkasnya. Ada haleluya. Siapa yang mau investasinya diberkati oleh Tuhan, katakan haleluya. Saudara, sebagai orang Kristen, kita harus memandang air mata penderitaan di saat kita berinvestasi, di saat kita menabur, di saat kita menanam. Pandanglah air mata penderitaan itu dari sisi yang lain. Jangan lihat dari sisi negatif, tapi lihatlah dari sisi positif. Di mana di saat kita menabur, di saat kita menanam, di situ kita sedang berinvestasi. Di situ kita sedang menabur sesuatu yang baik. Sampai pada waktunya nanti air mata kita diganti menjadi mata air. Ada amin saudaraku? Mungkin air mata kita selama berinvestasi, banyak kita mencucurkan air mata kita, menabur, menabur dan menabur. Satu waktu air mata Tuhan ubah menjadi mata air. Menjadi sumber kehidupan, menjadi sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Dan dari yang kita investasikan itu menjadi sebuah keuntungan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yuk kita lihat Yakobus 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya ajak kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Yakobus pasal 1 ayat 12. Yang sudah dapat boleh bilang haleluya. Yuk mulai. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini adalah bahasa investasi.
Kata berbahagia ini punya terjemahan lain, beruntunglah orang yang bertahan dalam masa investasi. Beruntunglah orang yang bertahan dalam masa menabur. Karena satu saat jika dia sudah tahan uji, dia akan menerima. Katakan amin. Dia akan menuai. Dia akan mendapat keuntungan. Dengan kata lain, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Bapa di sorga. Jadi kita harus mengerti akan hal ini. Dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, kita harus menjadi orang Kristen, jemaat yang berjalan maju sambil menabur benih. Dan di saat kita menabur benih, kita harus tahan uji. Kita harus kuat dalam pencobaan. Kita harus bertahan dalam pencobaan. Jangan di saat kita baru tabur satu benih, ya hujan panas, malaslah nerusin lagi. Di saat kita menanam, modal loh kok ada masalah begini, udahlah kita berhenti aja. Kita vakum, kita udah gak usah bergerak lagi. No, orang Kristen, jemaat Swagracia harus jadi jemaat yang aktif. Jemaat yang bergerak maju, bukan mundur. Jemaat yang terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Anak-anak muda, mulai sekarang belajar berinvestasi. Belajar melakukan sesuatu, menanam sesuatu, menempatkan sesuatu yang bernilai. Agar satu kali kelak waktu yang ditentukan nanti engkau akan menuai apa yang engkau tabur hari-hari ini. Ingat, perjalanan kita maju terus. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus berinvestasi rohani. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Jika ia sudah tahan uji, dia akan menerima hasil yang telah dia tabur. Yang setuju katakan amin. Ada sebuah ilustrasi. Seorang anak kecil perempuan umur kurang lebih 6-7 tahun. Dia duduk di emperan jalan. Dia meletakkan 10 batang jagung. Dan dia menunggu orang untuk membelinya. Di 10 batang jagung itu telah terjual kurang lebih 2 atau 3 batang jagung. Dia sabar menanti orang untuk membeli dengan harga 1 batang jagung yaitu $1. Dan ketika anak ini dengan sabar terus menabur, terus menantikan janji Tuhan. Tiba-tiba datanglah seorang pria dewasa menghampiri jualan anak ini. Dan dia berlutut di samping anak ini dan berkata, "Nak, berapakah harga jagung ini?" Anak ini berkata, 1 batang jagung senilai $1. Sudah berapa jagung yang terjual? 3 batang jagung. Artinya uang yang di tangan anak ini berapa nilainya? $3. Si bapak ini berkata, "Nak, sebenarnya saya ingin membeli jagungmu. Tetapi saya punya kebutuhan. Saya memerlukan uang senilai $3. Bisakah Anda meminjamkan saya $3-mu untuk saya gunakan kebutuhan saya yang lebih penting daripada membeli jagung ini?" Perhatikan tanggapan si anak kecil ini. Dia berkata, "Baik Pak, saya berikan $3 ini untuk Bapak." Saudara camkan ini baik-baik. Dia sementara menabur dalam air mata penderitaan. Dia butuh $3 itu. Tapi dia tahu ada orang lain yang membutuhkan. Dia berikan $3 hasil dari 3 batang jagung yang terjual. Masih ada sisa berapa? 7 jagung lagi yang belum terjual.
Si bapak itu menerima $3 dari anak ini. Dan si bapak itu bertanya satu pertanyaan penting. Nak, untuk apakah hasil dari penjualan jagung ini? Si anak menjawab, saya akan membeli obat-obatan untuk ibu saya yang sakit. Perhatikan saudara, secara manusia, anak ini bisa bersikeras dan berkata, maaf Pak, saya nggak bisa berikan uang ini karena saya lebih membutuhkan. Tetapi dalam penderitaan air mata dia menabur yang baik. Dan si bapak ini berkata, nak, sebenarnya saya tidak membutuhkan $3-mu. Tetapi engkau menunjukkan kebaikan hatimu. Saat ini juga aku akan membeli semua jagungmu dengan nilai $100. Saudara perhatikan baik-baik. 10 jagung yang sebenarnya dia hanya akan menuai berapa dolar? $10. Tetapi oleh karena kesabarannya dalam pencobaan, dia tetap berinvestasi kebaikan. Dia menanam modal kebaikan. Akhirnya dia mendapatkan 100 kali ganda. Si pria dewasa ini berkata, aku tidak membutuhkan $3-mu. Namun aku melihat kebaikanmu. Dan aku akan memborong semua jagungmu dengan nilai $100. Tapi nggak sampai di situ. Ini anak ini bukan anak yang gegabah. Apa yang dia lakukan? Dia menolak. Ini contoh anak yang baik. Dia berkata, Pak maaf, harga jagung saya $1. Kalau Bapak borong semua jagung saya, berarti Bapak memberikan saya berapa? $10. Si anak dengan bijak menjawab, apa yang Bapak berikan itu sudah lebih dari apa yang saya butuhkan. Demikian Bapa kita di sorga. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Amin. 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 Dia tahu apa yang kau butuhkan. Menaburlah, berinvestasilah, menanamlah. Tuhan mengerti, peduli dengan keadaan kita. Kalaupun ada waktu Allah harus menguji kita. Allah harus melihat air mata kita dalam penderitaan. Di saat kita menabur, di saat kita menanam. Sabar. Berbahagialah mereka yang tahan uji. Karena mereka akan menerima mahkota kehidupan. Ada haleluya. Saudara bisa bayangkan kalau si anak kecil ini berkata, Pak maaf, saya hanya punya $3 ini. Saya nggak bisa memberikan ini kepada Bapak. Saya rasa anak ini tidak akan mendapatkan sedikit pun keuntungan. Sekian hari dia menunggu orang membeli sisa 7 jagungnya. Nggak ada yang beli. Tapi karena dia sabar dan tahan. Dan dia tidak berkata kembalikan. Ketika dia memberi $3-nya, dia berkata, aku memberikannya dengan ikhlas. Saudara lihat, apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan senang, dengan air mata gembira si anak melipat kembali alas dari 10 batang jagung. Dan dia pulang membawa $100. Dia membelikan obat untuk ibunya. Dan si bapak berkata, belikan obat untuk ibumu. Dan sisanya belikan sepatu
untuk Engkau gunakan. Ada haleluya, saudara. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan mampu mencukupkan setiap kebutuhan kita. Dia selalu mengajarkan kita, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Katakan amin. Kita belajar hari-hari ini untuk berinvestasi rohani. Rema apa yang kita dapat hari ini? Sebelum saya akhiri renungan, apa yang saudara dapatkan? Rema apa yang saudara dapatkan dari firman Allah dan ilustrasi ini? Satu hal, investasi rohani itu berbicara tentang hope, pengharapan, iman kepada Yesus Kristus. Jadi investasi rohani itu adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Dan pengharapan itu akan datang waktunya pada kurun waktu yang ditentukan oleh Allah. Saya tidak tahu investasi apa yang saudara tanam hari-hari ini dalam konteks kerohanian. Pengharapan apa yang ada dalam hatimu, dalam pikiranmu? Engkau punya pengharapan apa? Engkau punya iman apa untuk ke depan? Tapi ingat satu hal, yakinkan engkau sedang memegang investasimu itu. Yakinkan kau sedang memegang pengharapan itu. Karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Roma 5 ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama. Roma pasal yang kelima ayatnya yang kelima. Kita mulai 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Pengharapan investasi kita itu telah dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan semua pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Amin. Halo, haleluya. Saudara mau berinvestasi rohani hari-hari ini? Saya mau tekankan, sudah waktunya. Sudah saatnya kita berinvestasi rohani hari-hari ini. Dan pastikan kita menjaga investasi kita dengan setia, sabar, sambil menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ingat, sudah waktunya kita berinvestasi rohani, tapi tidak berhenti di situ, harus dijaga. Investasi itu harus dijaga. Kalau enggak dijaga, itu akan gagal. Kita harus menjadi orang Kristen yang memastikan bahwa pengharapan kita tetap terjaga di dalam Tuhan. Jangan hilang pengharapan. Sudah waktunya kita berpengharapan penuh kepada Tuhan. Menjaga pengharapan kita setia sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Amin. Izinkanlah waktu Tuhan tiba dan berkata, aku membawa berkas-berkas dari hasil investasimu dan itu akan berguna dalam perjalanan hidup kita. Ayat terakhir, Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Wahyu pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Yuk baca sama-sama ya. 2, 3. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tidak ada satu makhluk hidup yang tidak luput dari pencobaan. Katakan amin. Tapi
Mereka yang terus tekun berharap kepada Tuhan, tekun berinvestasi rohani, tekun menabur benih-benih rohani. Pada waktunya mereka akan dilindungi oleh Allah. Amin. Jangan khawatir, jangan takut. Segala pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Teruslah berinvestasi, teruslah berharap kepada Tuhan. Tunggu kurun waktu yang tepat. Allah akan menyatakan, memberikan, dan kita akan menerima mahkota investasi kita. Ada haleluya saudaraku. Siapa yang mau menuai siang hari ini, lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Wow. Siapa yang ingin menerima hasil investasi kita yang luar biasa, boleh katakan haleluya. Saya percaya dalam kurun waktu yang Tuhan tentukan, apa yang sudah kita tabur, apa yang sudah kita invest, akan kita tuai. Tetap semangat, bertekun dalam investasi rohani, amin. Sabar dalam pencobaan. Jangan sampai kita tidak mengalami mujizat seperti yang seorang gadis alami tadi. Ketika dia meneteskan air mata penderitaan, dia tetap tekun menabur. Dia tetap tekun berinvest. Sampai waktunya dia pulang memperoleh 100 kali ganda. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pastikan investasimu aman. Halo, haleluya. Jangan salah menanam modal, jangan salah menaruh investasi. Jangan berinvestasi perkara dunia, dalam tanda petik ya, bukan berarti kita bicara soal bisnis. No. Maksud saya, jangan berinvestasi keinginan-keinginan daging yang sia-sia. Karena ingat satu hal, segala yang dimulai oleh daging itu akan bersifat kurang baik. Tapi mari kita belajar berinvestasi dalam Roh Kudus. Ada haleluya. Mulai sekarang belajar berinvestasi. Dan pastikan investasi rohani saya tetap aman di dalam Tuhan. Amin. Tetap setia beribadah, itu bagian dari investasi. Setia berdoa, setia memberi, setia membawa milik Tuhan, setia berkorban, setia melayani. Itu adalah benih-benih investasi kita. Itu adalah benih-benih yang kita tabur, yang satu kali kelak kita akan menerima, kita akan pulang membawa berkas-berkasnya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak menabur hari ini dan menuai hari ini. Betul nggak? Halo? Kita tidak menabur jagung, biji jagung sekarang dan menuainya sekarang. Enggak. Kita akan tabur biji jagung sekarang. Kita menuainya 3 bulan, 4 bulan ke depan. Apa yang kita tabur? Sabar. Mungkin saudara menabur hari ini, menabur kemarin, menabur besok. Tetap tekun. Sekalipun penderitaan air mata kita ada. Tekun, sabar. Karena pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Saudara mau tetap setia sampai menerima mahkota kehidupan? Halo? Saya kasihan banget saudara kalau ada orang Kristen mengharapkan mahkota. Perhatikan saudara, ada orang Kristen mengharapkan mahkota tapi dia nggak mau menabur. Saudara bisa mengerti nggak maksud saya? Seseorang ingin mendapatkan mahkota tapi dia tidak ikut ajang audisi. Dia nggak ikut ajang perform. Bagaimana dia bisa dapat mahkota? Saudara dan saya ingin dapat mahkota kehidupan, amin. Ikut sertalah dalam pertandingan iman. Haleluya. Ikut sertalah dalam menanam investasi, menanam modal. Loh ya kita pengen menuai, kita sendiri nggak nanam modal, ya gimana saudara? Kita sendiri nggak mau berinvestasi, kita hanya pangku tangan aja, udah nonton-nonton orang yang terima mahkota, nonton-nonton orang yang diberkati. Saya dan saudara bukan penonton. Amin. Saya dan saudara adalah orang-orang yang ada dalam medan pertandingan.
Kita adalah orang-orang yang sedang siap menanti piala kemenangan. Saya dan saudara bukan penonton yang duduk di tribun menyaksikan para atlet memperoleh hadiah. No. Tapi saya dan saudara adalah prajurit-prajurit Allah yang siap menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Mulai sekarang, semangatlah berinvestasi rohani. Karena siapa menabur, maka dia akan menuai. Yuk kita baca kembali, tutup dengan pembacaan Mazmur kita. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Boleh para penyanyi maju ke depan? Sejenak baca dulu ya. Ayo silakan maju. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Pemain musik standby. Sejemaat sudah bisa? Ya kita baca sama-sama ya. Kompak ya. Setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Yang mau tetap setia, mari sama-sama katakan dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Jemaat semuanya katakan seperti wanita. Seperti wanita. Ada penderitaan, ada cobaan yang harus dialami. Demikian hidupku mau mengasihiku. Tetap mengasihi Tuhan. Engkau, amin. Boleh saya minta kita angkat tangan bersama-sama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku melayanimu. Ku mau tetap setia menabur, ku mau tetap setia menanti pengharapanku Tuhan. Ku akan tetap setia berinvestasi rohani. Ku akan tetap setia menanti janji. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami akan tetap berinvestasi di dalam Tuhan.